nafsi. Nah, nggak apa-apa. Terserah kan orang mau ngambil pendapat ini. Kemudian beliau bawa satu lagi nih. Ini Masya Allah Syekh Tantawi pengen menguatkan pendapat beliau ya. Wa minal mufassirin dan sebahagian dari ahli tafsir al-muhaddisin, sebahagian dari mufassirin juga ahli hadis, alladzi malu orang-orang yang mereka cenderung juga ila hadat tafsiri kepada ini. Tafsir itu Imam Alusi. Al-Imamul Alusiyu, Imam Alusi rahimahullah. Faqad qala ma mulakhasu. Maka berkata oleh Imam Al-Alusi akan ma yang bermula kesimpulan atau ringkasannya ma itu. Ini kata Syekh Al-Alusi. Qauluhu ta'ala firman Allah walaqad hammat bihi ay bi mukhalatin. Sungguh punya keinginan ianya Zulaikha dengannya Yusuf, maknanya dengan menggauli Nabi Yusuf. Wal makna ayat annaha qasada. Bahwa sungguhnya Zulaikha itu bermaksud dia akan menggauli wa azimat dan bertekad ya atasnya menggauli azman jazimat akan tekad yang bulat. La yasrifuha anha sarifun yang tidak bisa memalingkan akan tekadnya darinya. Nah, yang tidak bisa memalingkan akannya Zulaikha darinya mukhalatah tadi oleh sesuatu yang memalingkan. Artinya tekadnya benar-benar sudah bulat kan. Ba'daan basyarat mabadiha. Sesudah melakukan ianya Zulaikha akan awal-awalnya, langkah awal mabadi ya. Mabadi langkah awal. Sudah Zulaikha melakukan langkah awal tadi gembok pintu ya. Buka baju segala macam. Kalau kita lihat dari situ berarti nggak ada yang seorang pun yang bisa menghalangi Zulaikha dari keinginannya. Tekadnya benar-benar bulat. Kemudian belum lagi ada penguat dengan lam. Walaqad hammat bihi. Wa ta'kidu bil lami waqad. Dan belumlah dikuatkan tadi dengan lam dan qad. Walaqad tadi di awal ayat. Lidaf ima. Untuk menghindari sesuatu qad yutawahamu. Yang kadang-kadang diwahamkan akan dia sesuatu min ihtimali iqla'iha. Dari ada kemungkinan terlepasnya si Zulaikha dari apa yang ada ia di atasnya. Nah, tadi kan Allah menceritakan walaqad hammat. Benar-benar dia punya keinginan. Artinya nggak ada apapun yang bisa menghindari Zulaikha dari keinginan seperti itu. Nah, jadi keinginannya bukan hanya keinginan biasa kan. Kemudian Syekh Alusi melanjutkan. Wa qauluhu ta'ala firman Allah Ta'ala wa hamma biha. Artinya Nabi Yusuf punya keinginan kepada Zulaikha. Ai mala ila mukhalatatiha. Kecenderungan ianya Nabi Yusuf kepada menggaulinya. Bimuqtadat tabi'atil basyariyah sesuai dengan tabiat manusia. Nah, itu Syekh Alusi. Wa mislu dzalika la yakadu yadkhulu tahta taklif. Formula yang seperti ini, keinginan lintasan saja itu hampir tidak masuk ya di bawah taklif. Ya, nggak masuk di bawah taklif. Nggak masuk dalam hukuman, nggak akan dihukum oleh Allah. Walaisal muradu annahu qasadaha qasdan ikhtiyariyan. Bukanlah yang dimaksud itu bahwa sungguh Nabi Yusuf memang berniat ia kepadanya Zulaikha akan sebagai niat yang ikhtiar ya. Bukan memang punya keinginan sendiri, bukan. Itu lintasan yang di luar kekuasaan Nabi Yusuf. Seolah-olah begitu. Karena kalau punya keinginan, li'anna dzalika amrun madhmumun tunadil ayatu bi'admi tisafi bihi. Karena demikian punya keinginan yang pilihan, itu urusan perkara yang tercela, yang meminta oleh ayat untuk tidak bersifatnya Nabi Yusuf dengan nyawa. Adapun keinginan untuk berbuat buruk memang dilarang oleh Allah. Ya, masih lanjut. Ucapan Syekh Al-Alusi. Tengku Midi sama lah ya. Tengku Midi Masya Allah. Rakan. Kitab Nisaun Tahaddasa'an Hunnal Quran. Kitab perempuan-perempuan yang ada dalam Quran. Ada perempuan soleh, ada yang tidak soleh. Masya Allah. Nanti long sepil judul je bah. Baca cetik lah. Rejim itu nggak? Masya Allah. Nah ini beda, Syekh Alusi berbeda sedikit. Qauluhu subhanahu, firman Allah subhanahu wa ta'ala, laula an ra'a burhana rabbi ay mahabbatahu al-bahirata adallata ala kamali qubhi zina wa su'i sabili. Jadi jikalau tidaklah melihat oleh Nabi Yusuf akan burhan Tuhannya. Apa mana burhan Tuhannya? Mahabbatahu, cintanya Tuhan. Cinta Tuhan yang hebat. Yang menunjukkan ianya cinta kepada sempurna jeleknya zina dan buruk jalannya zina. Nah, artinya ketika Nabi Yusuf melihat dalil Tuhannya bahwa zina itu sangat jelek, sehingga Nabi Yusuf menghindarinya. Kalau kita ngambil pendapat pertama yang saya lebih cenderung kepadanya, sehingga punya keinginan pun tidak, ya kan? Nah, itu. Karena dalam kitab-kitab tasawuf kan gitu biasanya.
Karena dalam kitab tasawuf kita suka mendengar waliullah katanya kan. Waliullah. Ini waliullah nih bukan nabi. Jangankan maksiat, keinginan untuk maksiat aja nggak pernah terpikir. Nah, kalau kita kan pengen maksiat terus, karena kita bukan waliullah. Pengen maksiat terus, cuma kita berusaha untuk mengendalikan diri. Atau kadang-kadang justru karena nggak ada kesempatan. Kalau ada kesempatan, hancur juga kan. Nah, tapi beda para waliullah, orang-orang dijaga oleh Allah. Apalagi para nabi ini ya. Keinginan aja tidak. Sama kayak kasus orang bilang Nabi Ibrahim pernah bohong 3 kali. Emang dalam hadis kan? Nah, kan ada itu dalam ayat ketika man fa'ala hadza kan? Bi alihatina. Siapa yang melakukan ini dengan Tuhan-Tuhan kami? Hancur semuanya. Nah, bagaimana bunyi ayatnya? Kata Nabi Ibrahim, apa namanya yang besar kan? Laukana yang tikun ya. Nah, itu saya nggak bisa hafal Quran. Saya ingat bayang-bayang itu ya. Coba tanyakan kepada yang besar atau yang besar itu andaikan dia berbicara. Nah, itu kata para ulama bukan bohong. Karena Nabi Ibrahim itu mengkait, lau andaikan dia berbicara, dia yang melakukannya. Tapi kan dia tidak berbicara. Berarti bukan dia yang melakukannya, tapi saya. Nah, artinya Nabi Ibrahim nggak bohong. Nggak boleh para nabi berbohong. Ya, syarat menjadi nabi kan siddiq. Siddiq itu bukan hanya sekedar jujur kan, nah, tapi maha jujur kalau bahasa kita. Wal muradu bi ru'yatihi lahu. Bermula yang dimaksud dengan melihatnya Nabi Yusuf baginya burhan Tuhan, itu kamalu iqani bihi. Itu sempurna keyakinannya Nabi Yusuf dengannya Tuhan, dengannya Allah. Wa musyahadatuhu lahu, dan musyahadah. Musyahadahnya Nabi Yusuf baginya Allah musyahadatan akan sebagai musyahadah wasalat yang sampai ia ila martabati ainil yakin, kepada derajat ainil yakin. Jadi musyahadah kayak melihat benar ya dengan mata kepala. Nah, memang para nabi keimanannya seperti itu. Keimanan para nabi terhadap yang gaib itu seperti musyahadah. Artinya kalaupun dibuka tapi nggak akan lebih lagi imannya. Imannya udah mentok. Mau dilihat nggak dilihat udah sama. Nah, itu makna udah mentok. Wah, nah, yakin terhadap surga misalkan. Walaupun Nabi belum bisa melihat surga. Andaikan surga diperlihatkan juga, misal, tapi Nabi udah melihatnya. Tetap keyakinan nggak akan menambah karena sudah full. Nah, kita lanjutkan lagi dikit lagi ya. Kalau malam-malam biasanya kitab Nisaun ini pagi-pagi syarah Qatrun Nada. Syarah Qatrun Nada tulisan Ibnu Hisham sendiri. Syarah Ibnu Hisham pagi-pagi kalau nggak ada halangan jam-jam 5:30. Syarah Qatrun Nada. Baru beberapa kali. Jerohkan Tengku Afdal. Masya Allah. Hada, ifham hada, pahami olehmu akan ini. Wa qad dzakara al-mufassirun aqwalan ukhra katsiratan fi tafsir hadhil ayatil karimah. Dan sungguh telah menyebut oleh banyak mufasir akan pendapat-pendapat yang lain yang banyak dalam menafsirkan ini ayat. Artinya Syekh Tantawi nggak menafikan ada pendapat lain yang berbeda dengan pilihan beliau kan. Min hadhil aqwali ma huwa maqbul, sebahagian dari ini pendapat itu ada pendapat itu diterima. Wa minha ma huwa ghairu maqbul, di antaranya ada pendapat yang tidak diterima. Nah, walaupun yang nggak beliau sebut itu dikuatkan oleh orang lain ya kan? Tapi beliau nggak menguaikan. Wa naktafihuna bima sabaqa ikhtiyaru. Dan kami padai di sini. Dengan apa yang telah terdahululah oleh memilihnya mah. Jadi beliau cukupkan. Beliau membawakan pilihan beliau sendiri. Li'annana nurajjihu annahu ansabul aqwal. Karena kami menguatkan bahwasanya pendapat atau masabak. Karena kami lebih cenderung. Kami menguatkan bahwa sungguh masabak itu ansabul aqwal, itulah pendapat paling munasabat, kata beliau. Nah, itu. Makanya nggak salah juga kan ketika ada konten kreator di TikTok itu bilang Nabi Yusuf punya keinginan. Tapi keinginan yang bagaimana harus jelas juga. Ini kayak keinginan sama seolah-olah keinginan Nabi Yusuf
terhadap Zulaikha seolah-olah persis seperti keinginan Zulaikha seperti Nabi Yusuf. Pendapat seperti itu nggak ada dalam kitab tafsir, itu nggak ada. Yang ada hanya terbetik sedikit kemudian beliau hilangkan. Ini ke depan makin seru ceritanya, Masya Allah. Ini pertarungan. Ini kayak kasus di Indonesia banyak, ya kan? Sesudah korban dibunuh, kemudian difitnah lagi kan, dibilang dia yang salah. Kan banyak kasus di Indonesia kan. Kayak anak SMA di mana itu, dari ditembak, dituduh dia, ternyata terbukti bukan dia penjahatnya kan. Nah itu, inilah Zulaikha nanti. Kita baca beberapa ayat lagi. Jam 11 insya Allah kita berhenti. 2 jam. Watantakilu suratul karimatu ila fi'lin akhar. Dan berpindahlah oleh surat yang mulia kepada perbuatan yang lain. Min af'ali tilkal mar'ati lati, dari perbuatan itu perempuan kana. Yang ada ianya perempuan musammimatan, itu yang meneguhkan dirinya alal inqiyadi lihawaha, atas ketundukan bagi nafsunya. Nah ini kita lihat ayat selanjutnya bagaimana Allah menggambarkannya. Langkah-langkah jahat yang dilakukan oleh Zulaikha karena dia memang benar-benar sudah dikuasai hawa nafsunya. Wa ala ikrahi Yusuf, dan kepada memaksa Nabi Yusuf alaihissalam alal khudu, untuk tunduk, wal istislami, dan untuk menyerah, lima turiduhu minhu, bagi apa yang Zulaikha inginkan darinya Nabi Yusuf. Wa yusawwirul Qur'anu dzalika fi qoulihi subhanahu, dan menggambarkan oleh Quran akan demikian dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat kan. Ini juga berbeda lagi nanti. Ada beberapa tafsir yang berbeda. Nanti kita lihat poinnya. Wastabaqal bab, dan saling mendahululah oleh keduanya Zulaikha dan Nabi Yusuf akan pintu. Ini penting, di sini ada titiknya, ada poin penting. Jadi ketika Nabi Yusuf tadi enggan, Nabi Yusuf lari kan. Ketika Zulaikha memaksa Nabi Yusuf lari. Wastabaqal bab, dan kayak lomba lari lah, saling mendahulukan oleh keduanya akan pintu. Ini timbul pertanyaan nanti, pintu mana yang dimaksud? Karena pintu kan sangat banyak. Apakah pintu pertama atau pintu bagian akhir banget? Nanti kita lihat. Wa qaddat qamisahu min duburin, dan merobek ianya Zulaikha akan bajunya Nabi Yusuf dari belakang. Wa alfaya sayyidaha ladal bab, dan menemui oleh keduanya Zulaikha dan Nabi Yusuf akan tuannya. Sayyidaha maknanya akan suaminya Zulaikha. Ladal bab, di depan pintu. Nah, ada dua tafsir di sini. Ada yang bilang pintu pertama. Artinya pintu pertama kan. Nabi Yusuf lari, ini Zulaikha merasa hilang kesempatan nih kalau nggak dikejar. Pengen kejar Nabi Yusuf, dikembalikan ke tempat semula untuk mewujudkan keinginannya. Tapi Nabi Yusuf lari, begitu baru sampai ke pintu pertama, ternyata suaminya sudah pulang. Udah masuk beberapa pintu, ketemu di pintu dalam. Syekh Tantawi menyatakan, enggak. Ini udah keluar jauh, Nabi Yusuf berlari jauh, Zulaikha berlari di belakangnya. Di pintu luar rumah, kalau bahasa kita, pintu luar rumah ada suaminya. Nah, itu beda pendapatnya kan. Begitu Zulaikha melihat suaminya hadir, langsung dia membela dirinya. Qalat, berkata ianya istri Zulaikha tadi, ma jaza'u man arada bi ahli kasu. Tidaklah balasan orang-orang yang menginginkan dia dengan istrimu akan keburukan illa ayus jana, kecuali dipenjara dia, atau adzabun alim, atau siksa yang pedih. Ini. Dari sini juga para ulama mengistimbat nanti orang-orang yang duluan membela dirinya itu biasanya bisa pertanda dia sebagai pelaku kejahatan. Nah ini kan dia langsung ngomong. Seolah-olah gambarannya begini, ini anak budak engkau yang dulu engkau suruh saya menjaganya dengan baik. Nah, bukannya dia membalas jasa kita, malah dia pengen mengganggu saya, yaitu istrimu. Nah, apa balasan yang layak selain di penjara? Ini juga kata para ulama, nggak ada di kitab ini, kata para ulama. Ini juga menunjukkan Zulaikha ini cinta kepada Nabi Yusuf, cinta banget ya. Sehingga hukuman yang dia sarankan pertama kali di penjara. Tidaklah balasan orang yang menginginkan keburukan terhadap istrimu kecuali di penjara.
Kalau serius, memang Nabi Yusuf yang menggoda Zulaikha, mestinya hukuman yang ditawarkan bunuh. Kecuali dibunuh dia atau dihukum gantung. Ini enggak, di penjara. Seolah-olah dijaga sebentar, ya, diselamatkan sebentar. Nanti saya akan datang lagi kepadanya. Nah, kita lihat caranya. Qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, wastabaqal bab, saling mendahulukan oleh keduanya akan pintu. Ini diambil dari kata minal istibak. Istabaka dari istibak. Bahwa dianya istibak itu ifti'alun minas sabqi. Yaitu mutawa'af dari as-sabqi. Ya, bimakna anna kulla wahidin minhuma hawala ayyakuna huwa sabiqu nahwal bab. Oh, berarti ifti'al di sini kayak makna bukan mutawa'af, kayak musyarakah gitu kan. Kan ada juga ifta'ala musyarakah. Ikhtasoma Zaidun wa Amrun kan. Saling berselisih antara si Zaid dan si Umar. Nah itu. Bimana bahwa sungguh tiap-tiap yang satu dari keduanya itu hawala. Berusaha ianya tiap-tiap yang satu ayyakuna huwa. Bahwa adalah dia itu as-sabiqa yang paling mendahului ke arah pintu. Nahwal babi. Nah, itu makna istawaqa. Saling mendahului. Saling kejaran. Wa wajhu tasabukihuma dan bermula alasan atau sisi saling berlomba keduanya itu anna Yusuf asra'a bil firari min amamiya. Wa sungguh Yusuf itu bersegera ya dengan lari dari depannya Zulaikha ilal babi kepada pintu huruban minal fahisyah karena berlari dari kekejian allati talabatha minhu. Kekejian yang meminta oleh Zulaikha akannya kekejian darinya Nabi Yusuf. Wahia asra'a, dianya Zulaikha pun mempercepatnya min khalfihi dari belakang Nabi Yusuf. Litamna'ahu agar menghalangi ia akannya Nabi Yusuf minal wusuli ilal bab dari sampai ke pintu wa minal khuruji minhu dan dari keluar darinya pintu. Artinya ini Zulaikha mengejar, jangan sampai dia hilang kesempatan. Ini nggak ada kesempatan, udah bertahun-tahun digoda nggak mempan. Ini kesempatan terakhir harus dipaksa diseret bila perlu kan. Makanya dikejar, diseret. Nah, Surek 17. Siapa ini Surek? Insya Allah. Nah, Tengku Surek. Ya, salam buat Buya. Buya Khobir. Nah ini kan dia nggak mau kehilangan kesempatan, makanya dia mengejar. Wa afrada subhana ini yang berbeda ya, ini tafsir berbeda nih. Wa afrada subhana al-babahuna dan memufradkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan bab di sini. Bab mananya wastabaqal bab pakai mufrad kan? Memufradkan oleh Allah Subhanahu wa taala al-bab akan kata bab di sini. Wa jam'ahu dan menjama' oleh Allah akannya bab fi ma taqaddam. Padama yang telah terdahulu ya hai suqala sekira-kira Allah berfirman wa wallakatil abwab. Di sana kan dia menggembok banyak pintu. Di sini keduanya saling berlomba menuju pintu. Kenapa? Kata Syekh Tantawi, annal murada bil babi huna babud daril khariji. Karena yang dimaksud dengan pintu di sini yaitu pintu rumah bagian luar. Nah, ini berbeda dengan ulama lain. Ulama lain bilang ini pintu rumah bagian dalam. Nah, pintu rumah bagian dalam. Sehingga membuat Zulaikha makin kaget. Kok tiba-tiba suaminya udah ada di rumah? Biasanya suaminya pulang nggak di waktu itu. Kok tiba-tiba udah ada? Makanya dia kaget nanti. Langsung dia sudah menyiapkan jawabannya. Apa hukuman orang yang pengen mengganggu istrimu? Nah ini perempuan yang licik kan. Ngeri ini. Nah. Wal makna bermula makna ayat itu. Watasabaqa Yusuf dan saling berlomba. Watasabaqa dan saling berlombalah keduanya. Siapa keduanya? Yusuf kita baca kan? Yusuf alaihissalam yaitu Nabi Yusuf Amratul Aziz dan istri Aziz fil wusuli saling berlomba untuk sampai ilal babil khariji ke pintu luar. Liyakhruja minhu Yusuf agar keluar darinya pintu oleh Yusuf. Wa asra'an khalfahu dan buru-buru ianya Zulaikha di belakangnya Nabi Yusuf. Litamna'ahu agar menghalangi iakannya Nabi Yusuf min dalik dari keluar. Ya kan? Wajadzabathu minal khalfi dan menarik ianya Zulaikha akan Nabi Yusuf dari belakang. Wahwa yajri amamaha dalam keadaan Yusuf itu sedang berlari di depan. Ketika Yusuf berlari dia langsung menarik bajunya biar berhenti. Faqata'at qamisahu maka memotong ia atau merobek ianya Zulaikha akan bajunya Nabi Yusuf min jihati dhahri dari sisi punggungnya Nabi Yusuf. Ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Sambil ngopi teman-teman. Soalnya sudah larut nih kan. Harus banyak ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, wa alfaya sayyidaha ladal bab. Menemui oleh keduanya akan istri, akan suaminya. Sayyid ini suaminya Zulaikha pada depan pintu. Wasadafa. Sadafa musadafa kan kebetulan ya. Kebetulanlah oleh keduanya, wajada dan mendapati oleh keduanya zaujaha akan suaminya. Suami Zulaikha indal bab di depan pintu. Pintu tasawaqa yang saling berlomba keduanya lilusu ila ilaih untuk sampai ke pintu tadi. Nah, ya, ya. Ini kita lihat di depan. Qalu, para ulama berkata, wa ta'biru anil zauji bisayyid. Bermula mengibaratkan tentang suami dengan sayyid. Kenapa suami disebut sayyid? Sayyid kan kayak tuan gitu kan. Seolah-olah menunjukkan bahwa istri itu kayak budak gitu. Kalau suaminya sayyid. Apa maksudnya? Oh, begini kata beliau. Ibarat tentang suami dengan kata sayyid itu ada ya, itu adatan min adatil qaumi fi dzalikal waqtil ba'id. Itu merupakan adat dari adat kaum pada demikian waktu yang jauh. Itu adat zaman dulu. Adat zaman dulu. Adat. Bukan berarti suaminya ini menguasai Zulaikha, enggak. Karena dalam kisah ini justru Zulaikha itu lebih dominan. Dia mampu mempengaruhi suaminya, kan? Nah, dia mampu mempengaruhi suaminya. Seolah-olah suaminya tak berdaya berada di bawah tekanan istrinya. Sehingga Nabi Yusuf nanti dipenjara oleh suaminya. Padahal suaminya pejabat. Itu juga menggambarkan pejabat zaman sekarang. Kata sebagian para ulama ya. Banyak pejabat-pejabat yang ketika berhadapan dengan istrinya nggak berdaya. Sehingga dia terjebak ke dalam kemaksiatan, korupsi, segala macam. Ini soalnya bukan perempuan yang kaleng-kaleng. Perempuan hebat. Perempuan kelas elit ya. Nah itu. Fa'abbara anhul Qur'anu bidzalik, maka mengibaratkan tentangnya suami oleh Quran dengan demikian kata Sayyid, hikayatan lidaqaiqi makana muttaba'an fit tarikhil qadim. Untuk menceritakan bagi detil-detil yang ada ianya itu diikuti pada sejarah masa lalu. Jadi Quran kan menggambarkan hakikat masa lalu. Makanya kisah-kisah Quran disebut ahsanul qasas. Jadi khususnya kisah Nabi Yusuf itu ahsanul qasas kan, kisah terbaik. Apa makna kisah terbaik? Makna kisah terbaik itu kisah asli, murni, apa adanya. Karena yang menceritakan Allah, Allah tahu hakikat segalanya. Nah, kalau orang lain yang mencerita, bukan Allah yang menceritakan, nggak mungkin dia tahu detail. Kan? Apalagi ini sudah terjadi ribuan tahun yang lalu. Makanya disebut ahsanul qasas. Jadi bagusnya kisah Quran itu karena kisah itu persis sesuai fakta. Yang menyebabkan bagus satu cerita bukan karena banyak nama tokoh yang disebut, bukan karena banyaknya nama tempat yang disebut, enggak. Justru ribut. Kalau cerita terlalu banyak nama tokoh, banyak nama tempat segala macam, susah untuk diingat, susah dapat pelajarannya kan. Makanya kisah Quran rata-rata tokohnya enggak disebut namanya. Karena yang penting bukan namanya, yang penting pelajaran yang bisa kita ambil. Imra'atul Aziz disebut. Bahkan Al-Aziz ini nggak disebut namanya, cuma Al-Aziz. Tokoh baik juga Imra'atu Fir'aun misalkan kan, semua Imra'ah nggak disebut namanya. Karena sejarah itu akan terus berulang, dimainkan oleh tokoh yang berbeda, jadi namanya nggak penting. Nah, satu-satunya perempuan yang disebut namanya dalam Quran yaitu Sayyidah Maryam, yang lain nggak ada. Qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala, qalat, berkata ianya Zulaikha, dia langsung buru-buru berkata, ma jaza'u man arada bi ahlika su'an illa ayyusjana aw adzabun alim. Jadi firman Allah yang ini itu menjelaskan lima qalathu, menjelaskan bagi apa yang dikatakan akannya tilkal mar'atul makirah. Oleh demikian perempuan yang penuh tipu daya li zaujiha bagi suaminya. Indama fuji'at bihi indal bab, ketika dikagetkan akan dianya perempuan dengannya suami di depan pintu. Wahya tusri'u, padahal dianya istri itu yang buru-buru ia wara'a Yusuf, di belakang Yusuf alaihissalam. Ini kata para ulama begini, coba kita lihat. Ketika kedoknya terbuka Zulaikha, artinya tiba-tiba kan suaminya mantau nih. Kok dia mengejar Nabi Yusuf dari belakang.
Bukannya dia bertobat, minta maaf, menyadari kesalahannya, malah menuduh orang lain. Malah dia mengorbankan Nabi Yusuf. Inilah penjahat di atas penjahat. Ketahuan berbuat jahat, bukan bertobat, sadar, minta maaf kan? Malah membela diri, malah menuduh orang yang tidak bersalah agar ditangkap. Makanya kata para ulama, dalam penjara itu tidak melulu orang yang bersalah dalam penjara, enggak. Banyak dalam penjara orang yang tidak bersalah. Salah satunya Nabi Yusuf. Nanti kan. Dan banyak juga penjahat di luar penjara yang belum sempat ditangkap atau karena mereka bisa membeli hukum. Kita lanjutkan. Ya, artinya qalatil kal mar'atu li zawjiha. Ya, berkatalah oleh perempuan tadi bagi suaminya, indama fujiat bihi, ketika dikagetkan akan dianya si istri dengannya suami di depan pintu. Wahia tatasanna'ul ghadaba, dan dianya perempuan itu pura-pura marah ya. Nah, kan? Ini kan acting, tasannu pura-pura, pinter banget itu Zulaikha berakting. Makanya hati-hati dengan perempuan, ya kan? Nah, dia pura-pura marah, pura-pura marah. Ada satu video TikTok, saya lihat nih menggambarkan kisah ini. Saya ceritakan sedikit ya. Ada seorang laki-laki muda, dia melihat di pinggir sumur ada seorang perempuan yang sedang mengambil air. Kemudian laki-laki itu bertanya kepada perempuan tadi. Dalam Al-Quran kan ada inna kaidakunna azim, sungguhnya tipu daya kalian para wanita itu besar. Bagaimana cara kalian membuat tipu daya? Oh begini kata perempuan itu. Dia nggak menjawab, langsung mengambil air satu timba karena dia sedang mengambil air. Langsung dia menyiram tubuhnya dengan air. Oh bukan, bukan. Gini, bagaimana cara kamu menggoda laki-laki atau bagaimana kalian berbuat makar, membuat tipu daya? Oh begini caranya. Langsung perempuan itu teriak, tolong, tolong, ya kan? Nah, sehingga orang kampung semuanya keluar. Orang kampung mengira kalau laki-laki tadi mau memperkosa perempuan tadi. Nah, kan gitu. Nah, itu cara dia untuk menjebak laki-laki katanya. Kemudian begitu warga sudah mau dekat ke tempat dia, tiba-tiba uh, air yang ada satu timba di tangan dia langsung dia memandikan dirinya dengan air tadi kan, basah kan. Kemudian begitu masyarakat kampung datang, perempuan itu bilang, ini saya jatuh ke sumur tadi, untung ada laki-laki ini yang menolong saya. Ucapan itu menyebabkan laki-laki tadi selamat. Ucapan dia pertama menyebabkan laki-laki itu hampir dibunuh oleh masyarakat. Begitulah tipu daya perempuan katanya. Saya nggak terlalu bisa menceritakan, lebih kurang begitu. Nggak tahu kesampaian nggak maksudnya. Masya Allah. Kita lanjut. Jadi berkatalah demikian perempuan tadi bagi suaminya ketika dikagetkan akan dia dengannya suami di depan pintu, dianya perempuan itu tatasanna ghadaba, pura-pura marah. Laisa min jazai liman arada bi ahlika. Tidak adalah dari balasan bagi orang yang menginginkan ia terhadap istrimu. Bermaksud ianya Zulaikha dzataha dirinya kan. Tidak ada dari balasan bagi orang yang menginginkan dengan istrimu su'an akan keburukan dan kemungkaran illa ayus jana, kecuali dipenjara ya uqubatan lahu sebagai siksa baginya mat. Au ayu adzaba adzaban alima, atau dihukum dia akan hukum yang pedih ya. Itu kata Zulaikha. Wahadal qawlu minha, bermula ini perkataan darinya Zulaikha ya dulu menunjukkan ya ala timali kudrati tilkal mar'ah, di atas sempurnanya kekuatan demikian perempuan alal makri untuk berbuat makar, waddahai dan kelicikan. Kalau kita lihat ucapan dia, ini menunjukkan ini perempuan licik banget dan penuh tipu daya. Dan kata para ulama dalam kitab yang satu lagi yang saya baca, ini menunjukkan setiap langkah yang disiapkan oleh Zulaikha, dia sudah menyiapkan jawabannya. Andaikan setiap langkah dia bocor, dia sudah menyiapkan jawabannya. Kalau ini terjadi, ini jawabannya. Ini terjadi, ini jawabannya. Dia sudah menyiapkan alasan-alasannya agar selamat dari suaminya. Inilah licik ya.
Nah, jadi ini pendapat, ini perkataan dari Zulaikha itu menunjukkannya kepada sempurna kemampuan perempuan tadi kepada berbuat makar, wadahai dan licik. Li'annaha qad hawalat, karena perempuan tadi sungguh telah berusaha ya ihama zaujiha, mewahamkan kepada suaminya bi anna Yusuf, bahwa sungguh Nabi Yusuf alaihissalam itu qad i'tada, sungguh telah melampaui ianya Nabi Yusuf atasnya Zulaikha, bima yasu'uha wa yasu'uhu, dengan sesuatu yang menyakiti Zulaikha dan menyakiti suaminya. Seolah-olah kan yang bersalah Nabi Yusuf. Walakin duna tasrihin bihadzal udwan, tetapi tidak menjelaskan dengan ini permusuhan. Seolah-olah Zulaikha pengen bilang dia itu jahat banget. Bukannya menjaga saya, menjaga harga diri keluarga kita karena kita sudah menjaga dia dari kecil, malah dia pengen mengganggu saya. Dia nggak terang-terangan begitu, biasalah. Sya'nul asyiki ma'a ma'syuki, kata Syekh Tantawi. Dianya yang demikian itu seperti perilaku orang yang rindu bersama orang yang dirindukannya. Asyik masyuk ini antara kekasih dan kekasihnya. Nah, itu seperti perilaku kekasih bersama kekasih. Kenapa dia nggak menjelaskan langsung kalau Yusuf itu benar-benar jahat kepadanya, kan nggak terang tadi. Cuma arada, baru punya keinginan. Hatta layas azaujuha fit takhalusi minhu bibaihi au bitardihi min baiti. Sehingga tidak berusahalah oleh suaminya dalam melepaskan diri darinya Nabi Yusuf dengan menjualnya atau mengusir Nabi Yusuf dari rumahnya. Kalau Zulaikha bilang, Yusuf ini benar-benar jahat, pengen mengganggu saya secara terang-terangan, suaminya akan menjual Nabi Yusuf. Atau mungkin diusir dari rumah kan? Nah, jadi Zulaikha juga nggak pengen seperti itu. Karena dia sebenarnya pengen tetap bersama Nabi Yusuf. Masya Allah. Nah, Masya Allah, udah jam 12 belum? 3 menit lagi. Li'annaha fil waqti nafsi, karena sungguhnya Zulaikha pada waktu dirinya nafsu, maknanya karena Zulaikha pada waktu yang sama aradat ifhama Yusufa, menginginkan ianya Zulaikha akan memberi paham kepada Nabi Yusuf bi anna amraha, bahwa sungguh urusannya Zulaikha la biadi zaujiha, itu bukan di tangan suaminya, wa anha yal amilatun nahiyah, dan bahwa sungguhnya Zulaikha, dianya Zulaikha itu sebenarnya yang memerintah lagi melarang. Artinya dalam ucapannya sekaligus Zulaikha pengen kasih tahu kepada Nabi Yusuf, hati-hati kamu Yusuf. Kalau kamu nggak taat kepada perintah saya, kamu dalam bahaya. Karena saya mampu mempengaruhi suami saya untuk memenjarakan kamu. Sekarang kan udah kelihatan. Saya bisa berakting bahwa kamu yang penjahatnya, bukan saya. Itu kata Syekh Tantawi ya. Karena sungguhnya Zulaikha pada waktu yang sama pengen ia memberi paham kepada Nabi Yusuf bahwa sungguh urusan dia itu bukan di tangan suaminya. Suaminya bakal tunduk kepada dia. Wa annaha, dan bahwa sungguh Zulaikha, dianya Zulaikha sebenarnya yang memerintah lagi yang bisa melarang. Fa'alaihi ayyakhdha'a lima turiduhu minhu, maka wajib kepada Nabi Yusuf bahwa tunduk ia bagi apa yang diinginkan oleh Zulaikha akannya darinya Yusuf. Jadi mestinya kalau Yusuf pengen selamat, harus tunduk kepada keinginan Zulaikha. Begitu kira-kira yang pengen disampaikan oleh Zulaikha. Wa illa, jika tidak, jika Yusuf nggak mau tunduk, fasijnu, maka penjara, awil azabul alimu, atau azab yang pedih, wa masiruhul mahtum, itulah tempat kembalinya Nabi Yusuf, tempat yang wajib, mahtum yang wajib, atau yang ditentukan. Kalau Nabi Yusuf nggak patuh nanti, tapi ini kan nggak langsung kan, pesan yang pengen disampaikan. Kalau kamu nggak menuruti keinginan saya, hai Yusuf, maka kamu akan dipenjara atau akan dapat siksa. Bahkan ucapan ini nanti nyata Zulaikha ucapkan dan diceritakan oleh Allah dalam Quran kan. Ada nanti ayat sesudah tamu undangan Zulaikha mengiris-ngiris jarinya, kemudian Zulaikha menyatakan, jikalau Yusuf tidak patuh kepada keinginan saya, maka dia akan dipenjara kan. La yusjananna aw liyakuna minas saghirin waliyakuna minas saghirin, maka dia akan dipenjara dan dia akan jadi orang yang terhina, kata Zulaikha. Ketika Nabi Yusuf mendengar ancaman Zulaikha itu, ketika itulah Nabi Yusuf berdoa, Rabbi as-sijnu ahabbu ilayya, wahai Tuhanku, penjara lebih aku cintai dari apa yang mereka ajak aku kepadanya. Nah, karena awal-awalnya cuma Zulaikha doang yang menggoda Nabi Yusuf sendiri. Di kemudian hari, teman-teman Zulaikha
ya kan? Wanita sosialita, wanita kelas elit, semuanya kerjasama untuk menggoda Nabi Yusuf. Sesudah Nabi Yusuf tampil di depan para wanita tadi kan, disuruh oleh Zulaikha. Nanti di depan Zulaikha membuat satu, nah, ketika orang-orang masyarakat ngomong tentang Zulaikha, kok bisa seorang istri pejabat jatuh hati ke pembantunya, ke budaknya kan? Nah, dia bukan bukan malah sadar, dia malah bikin pesta jamuan, diundang semua wanita, kemudian suruh Nabi Yusuf tampil depan mereka. Akhirnya mereka semua menyatakan, Hasya lillah, ma hadza basyaran kan? Nah, in hadza illa malakum kabir. Ini malaikat katanya. Dan seterusnya. Titik sampai di sini ya. Insya Allah nanti di malam besok panjang umur kita lanjutkan kembali. Bagaimana teman-teman? Nggak ini Ustaz. Udah pahit mulut nih, udah 2 jam. Insya Allah. Bismillah. Di sini ceritanya juga nggak lengkap. Ini kan cerita tentang Zulaikha saja. Bukan cerita Nabi Yusuf sebenarnya selengkapnya enggak. Karena kalau cerita Nabi Yusuf lengkap harus kita baca dari awal surah kan. Dari awal surah sampai akhir surah, sampai 100 ayat itu diceritakan tentang Nabi Yusuf. Bahkan ada kitab judulnya Alfu apa namanya? 1.000 pelajaran, lupa saya judul bahasa Arabnya. 1.000 pelajaran dari cerita Nabi Yusuf dalam Quran. Artinya setiap setiap ayatnya, setiap kalimatnya beliau ngambil faedahnya ya. Saya juga lupa musannefnya, dulu pernah baca. 1.000 faedah dari kisah Nabi Yusuf. Nah, jadi pokoknya kita harus punya beberapa kitab yang khusus menggambarkan tentang kasasul Quran ya. Kisah-kisah dalam Quran. Karena tujuan Allah menceritakan kisah dalam Quran, memang ayat Quran menyatakan agar kita dapat pelajaran. Banyak banget pelajaran yang bisa kita dapat. Seperti kisah tentang kenapa Yahudi banyak banget Allah ceritakan dalam Quran dari surat Al-Baqarah. Allah pengen menggambarkan karakter Yahudi sepanjang masa. Ya, itu kalau kita baca. Banyak pelajarannya. Cuma kitab ini nggak lengkap. Bukan nggak lengkap, ini cuma untuk perempuan saja. Cuma 6, 7 perempuan yang disebut. Nanti akan kita baca khatam ini, kitab satu lagi, lebih lengkap lagi mulai dari cerita Baqarah, kan? Sapi betina, kemudian nanti ada Raja Talut, kan? Raja Jalut, nanti ada kisah-kisah. Nah, kemudian siapa lagi? Sahibul Jannatain, kan? Pemilik 2 kebun, ada nanti Ashabul Khandak, kan? Ashabul Ukhdud, ya kan? Lebih lengkap lagi nanti cerita dari awal Quran sampai akhir Quran. Kitabnya udah ada, tinggal kita baca. Nah, endingnya nggak tahu nanti di ujung cerita ini kan. Oh, kita dengar-dengar dulu menikah katanya, tapi benar apa tidak? Nggak diceritakan dalam Quran. Ya, karena saya juga belum baca ini. Jadi sambilan kita baca bareng-bareng kan. Ya, di ujung kisahnya udah habis ini kisah di sini, tapi nggak ada. Coba ada nggak? Apakah menikah? Sehingga ada doa kan? Allahumma alif, doa pernikahan ya. Allahumma alif bainahuma kama alafta baina Yusuf wa Zulaikha kan? Nggak tahu itu dari mana sumbernya, nanti kita cek insya Allah kan. Ya. Tapi di sini ada nih kata Syekh Tantawi di sini, ini kan illa annaha fin nihaya, kecuali bahwa Zulaikha pada akhirnya tampak kelihatan, tapi wallahu alam kata beliau annaha nadima, tampak Zulaikha itu menyesali ia wa taubat ia wa tarafat, mengakui ia bi khatiha dengan kesalahannya. Waqalat, dan berkata ia. Ini katanya yang mengatakan ini bukan Nabi Yusuf, justru Zulaikha. Zulaikha mengatakan, wa ma ubari'u nafsi, tidaklah aku membebaskan nafsuku. Inna nafsal ammaratu bisu. Nafsu itu memang menganjurkan kepada keburukan kan? Illa man rahima rabbi, inna rabbi ghafurur rahim. Nah, tapi nanti kita lihat beberapa kitab lain, saya coba lihat apakah akurat enggak, menikah enggak. Coba ya, coba.
Kalau Balkis kan jelas kan, ini Aslam tu ma'a Sulaiman kan, memang jelas ayatnya. Beliau Islam tunduk bersama Nabi Sulaiman. Tapi kalau Zulaikha nggak tahu. Nah, begitulah. Nggak tahu gimana menurut Ustadz Teh Poci yang Ustadz dengar, yang Ustadz baca-baca, gimana? Ini nggak ada cerita. Nah, itu dia ceritanya ya. Qasusul Anbiya. Ah, saya juga belum pernah Kisasul Anbiya. Kenapa saya memilih kitab ini? Karena di sini nggak ada Israiliyatnya. Karena Israiliyat itu kontroversi kan. Kita lebih cenderung ke pendapat bahwa nggak boleh menafsirkan Quran pakai cerita Israiliyat. Walaupun sahih. Nggak layak lah Israiliyat digunakan untuk menafsirkan kalam Allah. Saya lebih cenderung kepada pendapat itu. Makanya suka memilih kitab yang bersih dari cerita Israiliyat. Bahkan dalam Hasyiah Sawi juga ada beberapa Syekh Jalal ya, Syekh Jalalul Mahali kadang terjebak ke dalam Israiliyat. Kemudian dibantah oleh Syekh Sawi. Ada beberapa kan pendapat Syekh Jalal. Di antara Syekh Jalal dan Syekh Asuyuti lebih banyak Syekh Jalal yang membawakan Israiliyat. Ya kan? Syekh Sayuti juga ada satu dua. Kemudian nanti dibantah oleh Syekh Sawi. Tapi datang ulama lain menyatakan Syekh Sawi sendiri kadang terjebak juga dalam cerita Israiliyat. Nah, seperti tentang cerita sapi betina kan. Kalau sapi itu milik anak yatim, segala macam kan. Di dalam Quran kan nggak ada. Cuma Allah nyuruh menyembelih seekor sapi. Kemudian tentang kisah Harut Marut kan. Ada juga dalam sawi. Jadi dalam kitab ini beliau nggak menerima hal-hal seperti itu. Kita nggak perlu menambah-nambah. Yang Allah nggak sebutkan dan Nabi juga nggak menyebutkan dalam hadis sahih, berarti nggak boleh dipercayai. Itu kita anggap bagian dari mubahamatul Quran, hal-hal yang sengaja ditutup oleh Al-Quran. Nggak perlu kita cari-cari Israiliyat, karena Israiliyat itu sangat detail dia, sangat detail. Di mana detail itu nggak penting sebenarnya. Nah, kayak cerita Ashabul Kahfi misalkan. Kalau dalam Israiliyat itu sampai nama anjingnya siapa, Ashabul Kahfi namanya siapa, ditulis semuanya kan, itu Israiliyat. Sedangkan dalam Quran kan nggak seperti itu. Dalam hadis juga enggak. Jadi kita harus bersih dari Israiliyat. Arti Israiliyat kan isi Taurat, isi Injil. Nah itu, isi Injil. Mestinya, kata para ulama, kayak Ka'ab Akbar. Mestinya ketika Ka'ab Akbar masuk Islam, dia lepas diri dari semua isi Taurat. Mestinya dia meninggalkan isi Taurat. Mestinya beliau itu mendakwahkan Islam, agama beliau yang baru, bukan malah ngajarin isi Taurat. Ini kemana-mana ngomongin Taurat, Taurat, Taurat ya. Bukan ngomongin tentang isi Quran, justru membahas tentang isi Taurat. Nah, sehingga ada beberapa ulama yang menyatakan kalau Ka'ab Akhbar itu pura-pura masuk Islam. Nah, tapi secara umum mengakui kan, menerima. Tapi ada beberapa ulama yang saya baca nggak percaya kepada Ka'ab Akhbar, Wahab bin Munabbih misalkan. Ibnu Salam dan lain-lain kan, itu dianggap orang yang pengen merusak Islam dari dalam dengan menyebarkan Israelian kepada umat Islam. Nah itu. Apalagi hadis-hadis yang berkaitan dengan sifat Allah itu banyak banget Israelian. Yang berkaitan dengan sifat Allah, Allah punya tangan nanti punya segala macam ya. Itu banyak hadis-hadis itu. Sehingga para ulama harus lebih hati-hati dalam menjadikan hadis-hadis itu sebagai dalil tauhid. Ya, begitu yang saya baca-baca selama ini ya. Ya.
Ini makin seru ceritanya nanti ya ke depan. Cuma saya pengen tahu nanti gimana kisah akhirnya. Ada juga film kan, Salsal dalam bahasa Arab ya. Musalsal Yusuf cerita kan. Walaupun nggak seperti dalam Quran kan digambarkan. Memang pada akhirnya menikah kalau dalam film itu saya pernah nonton sampai habis sekitar berapa ya 30 episode. Eh, Nah, itu memang menikah pada akhirnya ya. Tapi ketika menikah, ketika itu Zulaikha sibuk sendiri dalam film itu. Apa namanya? Sibuk berzikir segala macam. Masya Allah. Hmm. Memang di ujung cerita nanti al-an hasal haku kan. Sekarang telah tampaklah oleh kebenaran. Pada akhirnya memang Zulaikha itu mengakui ketika Nabi Yusuf nanti keluar dari penjara kan. Nabi Yusuf kan nggak mau keluar dulu hingga nama beliau dibersihkan. Bukan seperti orang lain begitu diketok palu bebas langsung pengen keluar. Kan Nabi Yusuf ketika dipanggil oleh raja untuk keluar dari penjara, beliau nggak mau keluar dulu. Beliau nggak pengen dalam penjara aja dulu, pengen nama beliau dibersihkan dulu, nama baik beliau bahwa beliau tidak bersalah, baru beliau mau keluar. Nah, disinilah nanti pada akhirnya Zulaikha itu mengakui al-ana has-hasal haku. Sekarang nyatalah kebenaran bahwa memang saya dulu yang menggoda Yusuf. Yusuf tidak bersalah kan. Eh, jadi nanti dia perempuan itu datang kepada raja mengakui kesalahannya. Nah, ini kan nanti kan ana rawat tuhu an nafsi kan saya yang menggoda Yusuf. Wa innahu laminas shadiqin dan Yusuf itu orang yang benar ya. Ya. Oh, pada akhirnya perempuan itu beriman kan. Nah, itu judulnya kan. Imanuha billahi daf'aha lil i'tiraf. Keimanan Zulaikha terhadap Allah mendorongnya untuk mengakui. Walladzi da'afani la adami khiyanati Yusuf bil ghaib wa syahadah li salihi ma'anahu ghaibun anni fi sijni huwa ilmi wa yaqini bi anna Allah la yahdi kaidal khainin. Faka'annaha taqulu laqad khuntu Yusufu min qablu bil ghaibi wa syahadah. Fakata amartu alaihi wa qiritu diddah wasajantuhu walakinni lam anjah fi dzalik la Allah la yahdi kaidal khainin ya. Eh, kita pahami dari ucapannya ini bahwa sungguh cintanya Zulaikha bagi Yusuf masih tetap. Walaupun Nabi Yusuf sudah lama di penjara, cintanya masih tetap dan tidak berubah ya. Tidak terhapus ya dari hatinya, tetapi cinta itu berubah ya. Jenisnya jadi berbeda. Dulu cinta karena hawa nafsu, sekarang cinta kepada Nabi Yusuf karena kesalehan Nabi Yusuf. Karena Nabi Yusuf betapa bisa menjaga dirinya kan. Beda. Kalau dulu cinta hanya pengen memuaskan diri. Belakangan ketika beliau sudah sadar, cintanya balik arah ya. Cuma cintanya tetap kepada orang yang sama. Tapi cintanya berubah dari cinta syahwat jasadi kepada cinta maudhi'i fikri ya. Cinta yang berkaitan dengan pikiran karakter ya. Karena orang baik, orang bisa menjaga diri ya. Begitulah semuanya. Hmm. Dan pada akhirnya raja memecat suami ini. Suami Zulaikha dipecat berarti dari jabatan kan? Ah itu pada akhirnya jabatan suami Zulaikha lah yang jatuh kepada Nabi Yusuf. Nah itu menurut di sini ya. Nanti kita baca. Masya Allah keren ya.
Nah, jadi di sini mana tadi ya? Kullu ma na'rifu min khilali hadza siyaq. Yang kita ketahui dari celah-celah siyak yang kita baca, annal malika, bahwa sungguh raja itu kan azala zauja hadhil mar'ah. Jadi raja tadi memecat suami ini perempuan, suami Zulaikha. Bahkan dalam kitab ini Zulaikha aja nggak disebut. Nggak disebut Zulaikha, selalu Imra'atul Aziz. Syekh Tantawi masih mengambil Zulaikha atau Ra'il namanya. Dalam kitab Syekh Khalid ini, namanya aja nggak disebut. Mungkin nggak ada hadis sahih yang menyatakan kalau nama Imra'atul Aziz itu Zulaikha. Nanti kita cari kan dari mana munculnya doa. Itu kayaknya doa karangan itu. Allahumma alif bainahuma kan. Nah, jadi raja itu memecat suami Zulaikha wa asnadahu ila Yusuf. Kemudian pangkat itu diberikan kepada Nabi Yusuf. Kan? Sehingga Nabi Yusuf nanti kan diberi gelar Al-Aziz juga kan. Seperti gelarnya suami Zulaikha. Wahunaka di sini kan. Wahunaka mubahamatun fi sya'nil aziz wa mra'ati. Di sini ada beberapa kemubahaman. Yaitu tentang Aziz dan istrinya. Fala na'rifu isma kullin minhuma. Kita nggak tahu nama keduanya. Quran nggak menjelaskan. Kama annahunaka mubahamatun fi nihayati hadzal mar'ah. Sebagaimana juga ada yang mubaham tentang akhir cerita perempuan tadi sesudah dia beriman. Di sini ini pertanyaan Teh Poci. Ini ada jawabannya. Fala na'rifu hal tazawwajat Yusuf amla. Apakah perempuan tadi menikah dengan Nabi Yusuf atau tidak? Enggak ada berita. Quran enggak menceritakan. Hadis juga tidak menceritakannya. Nah, jadi kalau yang menceritakan bahwa Nabi Yusuf menikah dengan Zulaikha, kita lihat nanti ada kemungkinan itu Israiliyat sehingga difilmkan. Jadi kalau kata beliau, kan karena beliau paham kan, dan menulis banyak kitab ini, kan kita boleh percaya. Fala na'rifu, maka kita tidak tahu hal tazawwajat Yusuf amla. Apakah Zulaikha tadi menikah Nabi Yusuf atau tidak? Wa kaifa qadat baqiya umriha? Bagaimana dia apa namanya? Menjalani akhir hidupnya, sisa umurnya. Wa alaina an nabqa faqat ma'al ardil Quran. Kita hanya bersama Quran saja dan bersama hadis sahih walaupun beliau tidak menulis ya kan. Di awal-awal beliau sudah menulis. Pegangan kita dalam membaca kisah Quran, Quran menafsirkan Quran atau Quran ditafsirkan dengan hadis sahih. Nggak ada namanya Israiliyat segala macam. Itu tambah masalah kalau kita percaya yang seperti itu. Banyak khurafatnya. Ya. Sehingga kadang kita susah membedakan mana khurafat, mana yang gaib. Terlalu banyak khurafat sudah. Apalagi berkaitan dengan